Batik tidak asing lagi di kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu momentum dengan ditetapkannya Hari Batik Nasional oleh pemerintah Indonesia, kenasionalan dan cinta akan produk dalam negeri untuk terus ditanamkan bagi generasi penerus bangsa. Batik sendiri merupakan salah satu budaya dan seni lukis kain pakaian bagi warga Indonesia. Pakaian batik yang khas dengan goresan canting untuk menggambar di atas kain adalah karya seni asli bangsa Indonesia. Tentu banyak digemari seluruh masyarakat di berbagai kalangan, di berbagai daerah wilayah Indonesia, bahkan hampir memiliki aneka ragam lukisan batik yang menjadi ciri khas daerahnya masing-masing, seperti batik Pekalongan, batik Yogyakarta, batik Solo, dan beberapa wilayah di Indonesia. Selain kekhasan kearifan lokal daerah, batik juga dibedakan dari cara pembuatannya, mulai dari batik tulis yang dibuat dengan dilukis sendiri oleh pembuat batik, batik ciprat yang dibuat dengan cara mencipratkan. Selain kekhasan kearifan lokal daerah, batik juga dibedakan dari cara pembuatannya, mulai dari batik tulis yang dilukis sendiri oleh pembuat batik, batik ciprat yang dibuat dengan cara dicipratkan, dan juga menggunakan alat modern seperti mesin cetak digital, serta tentu dengan cara yang lain untuk menghasilkan batik yang benar-benar berkualitas seni dan karya nan indah serta bernilai tinggi. Di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, banyak para pengrajin batik dan sentra batik. Cara pembuatan batik yang berbeda-beda, namun untuk hasilnya tidaklah kalah dengan kualitas daerah lainnya. Salah satu batik ciprat karya Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Keunikan dan daya tarik batik ciprat Karangpatihan adalah hasil karya seni batik dari para penyandang tunagrahita. Dengan keterbatasan dan kekurangan yang dia miliki, para penyandang tunagrahita tersebut mampu membuat sebuah karya seni batik yang unik dan khas. Samuji selaku pendamping Rumah Harapan Mulia dan mengatakan pembuatan batik ciprat di desanya sudah dimulai pada tahun 2015. Seiring berjalannya waktu dan kemampuan para pengrajin batik ciprat Karangpatihan hingga mampu menghasilkan banyak motif yang menarik. Mulai dari motif abstrak, binatang, wayang, tumbuhan, dan masih banyak lainnya, serta menggunakan metode kombinasi antara batik ciprat dan batik tulis, sehingga menghasilkan karya yang unik dan khas dan mendapat respon positif dari pasar. Yuliana Eko Mulyadi selaku Ketua Rumah Harapan Mulia mengatakan, untuk memasarkan hasil batik ciprat Karangpatihan ada dua cara, yakni penjualan secara konvensional dan penjualan melalui media sosial atau online. Produk batik ciprat sudah merambah ke luar negeri. Warga Karangpatihan yang mengalami disabilitas intelektual atau sering disebut tunagrahita, ada juga warga umum kita bina di Rumah Harapan Mulia. Mereka sengaja kita berdayakan dengan batik ciprat ini sehingga bisa mengangkat ekonomi warga. Harapan dengan semakin majunya perkembangan teknologi dan modernisasi, tentu batik menjadi mudah dikenal oleh pasar lokal dan internasional. Saya Yuliana, Ketua Rumah Harapan Mulia Desa Karangpatihan. Ya, kami di Desa Karangpatihan itu mempunyai suatu lembaga yaitu Rumah Harapan Mulia yang kita dirikan dari tahun 2013, yang di dalamnya itu adalah kegiatan pelatihan serta kegiatan yang lainnya masih banyak juga. Nah, di dalam itu kita mendidik teman-teman tunagrahita yang kita bina di dalam naungan Rumah Harapan Mulia.
Di sana pertama kalinya kita dulu membuat kerajinan keset, dan sekarang sudah menjadi dan berkembang bertambah menjadi kerajinan batik ciprat. Harapan saya semoga nanti untuk kedepannya batik ciprat itu bisa diterima di masyarakat, terutama masyarakat Ponorogo, pemerintah Ponorogo, dan instansi-instansi lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, kami pendamping Rumah Harapan Karangpaten Bangkit dengan Harapan Mulia yang ada di Desa Karangpaten ini. Yang kami selaku pendamping adalah mendampingi orang-orang kami, binaan kami, yaitu orang Agraita, yang mana sekarang kita latih untuk bikin batik. Batik di sini menyesuaikan kemampuan otak mereka, karena memang mereka itu ada orang-orang yang SDM rendah, kurang daya pikirnya. Untuk itu kita latih untuk bikin batik ciprat, itu dengan memanasi malam dengan awal membentang kain, dan nanti kita ciprat-ciprat dengan malam yang panas itu, yang mana seperti batik tulis juga. Nah, ide kami untuk bikin batik ini inspirasi kami adalah dari Temanggung sana, yang mana ada Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Agraita, yang kita belajar dari sana untuk bikin batik ciprat yang diperuntukkan untuk mereka yang alhamdulillah dengan kegiatan tersebut bisa jalan sampai sekarang, bahkan pemasaran kita sampai ke luar negeri juga, ke Malaysia juga pernah. Jadi banyak yang kunjungan datang ke Desa Karangpaten, khususnya di Rumah Harapan ini, dengan membeli oleh-oleh. Masuk dulu ada yang ke Gunung Beruk, wisata Gunung Beruk, ada yang mampir juga beli batik kita seperti itu. Untuk pemasaran alhamdulillah sudah jalan. Kalau untuk motif saya rasa sudah banyak, sudah ratusan motif yang sudah kami buat bersama mereka yang Agraita ini. Karena yang batik ciprat ini simple sebenarnya, namun bisa dikembangkan berbagai kreasi dengan motif-motif yang unik juga. Jadi malah banyak bisa dikembangkan dengan berbagai motif, berbagai bentuk, gambar juga bisa juga dipadu dengan batik tulis juga. Jadi dipola dulu, terus dicanting, akhirnya nanti ditorehkan juga cipratnya itu untuk kombinasi. Dan juga kita mencoba untuk batik ciprat pewarna alam seperti yang ada di etalase itu pewarna alam. Namun belum banyak permintaan. Kalau yang pakai pewarna remasol ini sudah alhamdulillah sudah banyak banget, sudah ratusan yang kita jual. Harapannya ke depan gimana, Pak? Harapan kami ke depan kegiatan kami ini tetap bisa eksis sampai kapanpun, sampai akhir dunia bahkan, bukan muluk-muluk, karena memang kita ini bekerja atau kegiatan ini melibatkan orang-orang tunagrahita yang mana dengan harapan mereka ini bisa mandiri. Untuk itu dukungan dari berbagai pihak, mungkin terutama pemerintah Kabupaten Ponorogo juga, untuk semoga bisa membantu kami tentang pemasaran dan mungkin juga pendanaan kalau ada, tapi dengan membeli produk kami sebenarnya sudah membantu mereka untuk berkarya, untuk hidup juga, karena memang ini juga bisa menunjang ekonomi mereka. Ada sebagian persennya untuk mereka juga. Thank you.